Oke guys, ini namanya kepala jenong ya, bukan botol jenong. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang gini ya. Oke, sahabat semua, terima kasih alias matur suwun sudah selalu stay menonton konten-konten saya ya. Kali ini kita mau bahas masalah flyer ya, mimis yang flyer. Jadi kalau dijabarkan sebenarnya untuk mimis flyer ini sangat banyak sekali penyebabnya ya, yang memang setiap konten-konten saya itu saya desain arahnya memang ke situ. Jadi mimis flyer ini untuk sebutan flyer sendiri ini kalau versi saya bukan flyer tapi bisa dikatakan acak ya, mimis acak. Atau bisa juga mimis flyer ini yang sudah ngumpul menjadi grouping, lalu ada yang lepas salah satunya. Atau misalnya di band race biasanya skor sudah rata-rata skor 10 atau bahkan X, lalu ada di bagian shoot ada yang lepas ke poin 7 atau mungkin poin 6 seperti di foto yang satu ini nih. Nah begitu ya. Jadi setiap orang mempunyai penilaian sendiri apa yang disebut dengan flyer. Oke. Nah untuk penyebab flyer ini sendiri, kalau versi saya ya, karena ini memang sangat susah sekali untuk dipecahkan untuk masalah itu. Apabila sebuah unit tidak ada yang flyer, itu saya akui unit jempolan ya. Mimis atau unit band race sekalipun masih banyak yang flyer, namun bagi saya pribadi sebuah unit harus bisa kita kendalikan oleh si pemakainya. Jadi di titik mana yang biasanya flyer itu yang harus kita waspadai, mungkin di tekanan berapa dia sering flyer. Nah itu yang kita tandain dan harus kita alihkan ke shoot yang bukan targetnya. Oke, kita masuk pembahasan kenapa mimis menjadi flyer. Menurut saya yang pertama tingkat kepresisian yang kurang maksimal. Jadi unit ada sebagian part yang dirasa kurang presisi. Nah di situ adalah penyebab flyer, baik itu dari valve, per valve, hammer, stroke hammer, gesekan hammer, bisa juga dari sulingnya, dari loading, entah itu di land groove, crowning atau cara crowning yang salah, atau bahkan mimis yang kurang seragam atau tidak disortir terlebih dahulu saat mau digunakan. Oke sahabat semua, jadi itu garis tengahnya. Terus di luar itu biasanya kalau memang sudah presisi, sulingnya juga sudah tepat untuk pengerjaan dari loading sampai crowning, masih tetap juga ada yang flyer. Biasanya saya koreksi di bagian regulator dan juga koreksi di bagian saluran angin atau saluran udara sampai dia keluar di ujung suling tersebut. Nah regulator ini sangat banyak sekali ya masalahnya di situ. Biasanya untuk flyer di situ. Apalagi yang kita gunakan, mohon maaf, untuk regulator kita pakai yang harga sangat murah sekali ya. Misalnya di kisaran harga 250, 300, 350 sampai 500 ribu untuk mencari mimis yang untuk mencari tidak ada flyernya itu memang sangat susah. Biasanya bagus untuk pemakaian pertama, mungkin sebulan sampai 2 bulan biasanya akan terjadi perubahan untuk akurasinya, yaitu banyak flyer. Nah itu kalau kita nyebutnya biasanya itu unit sudah capek ya, atau kekeselan gitu ya. Jadi di regulator itu dia capek, biasanya o-ringnya itu sudah mulai tidak tidak seperti semula lagi, dia ada yang melebar. Terus untuk tingkat kekerasannya juga sudah berubah. Itu ya sahabat semua ya. Jadi kita harus lebih perhatikan ke bagian regulator. Untuk unit-unit yang flyer yang menggunakan regulator, coba deh dicek bagian regulator. Oke. Kalau di regulator dirasa sudah sempurna, sudah bagus, semuanya sudah new, nah itu baru kita perhatikan lagi di setelan
per hammer sama per valve. Ini seperti nyeting benrest ya. Nyeting benrest biasanya acuannya sih seperti itu, tapi memang sangat susah sekali kalaupun saya diminta atau diberi tugas untuk nyeting unit yang tidak ada flare-nya, saya angkat tangan. Itu memang apa ya, sesuatu yang cukup sulit untuk dikendalikan. Kadang sudah kita coba di kertas pertama, ini benrest ya, misalnya di benrest sudah kita coba di kertas pertama bagus skornya, terus kita coba di kertas kedua bagus, bisa di kertas ketiga atau kertas keempat nanti ada flare-nya. Oke, jadi itu memang sebuah satu kesatuan dimana harus kompak di unitnya, kompak juga di pemakainya gitu ya. Jadi kita harus memahami karakter unit tersebut biar dia jinak di tangan kita. Misalnya seperti yang saya sampaikan tadi, kalau saya ini versi saya, flare itu hampir mustahil untuk dihilangkan, hampir mustahil ya. Walaupun memang ada kalanya unit itu memang benar-benar dalam kondisi fit dan tidak ada flare-nya. Tapi kita untuk mengantisipasi, biasanya saya seperti itu. Untuk mengantisipasi biasanya saya coba di tekanan yang selalu sama. Misalnya saya gunakan dari tekanan 2100 sampai 1500 misalnya. Nah, itu saya benar-benar saya ingat di tekanan berapa dia ada flare. Coba lagi di tekanan itu lagi flare-nya. Nah, berarti di tekanan itu biasanya saya alihkan ke sektor itu kalau untuk benrest ya. Di luar itu untuk hunting mungkin sahabat semua juga perlu memperhatikan hal itu. Misalnya di tekanan sekian biasanya sering flare, nah itu jangan digunakan. Untuk menghilangkan itu ya kita harus koreksi lagi ke unitnya. Itu tadi kepresisian, keseluruhan karena kepresisian adalah nomor 1 menurut saya. Oke sahabat semua, lain-lain mungkin sahabat semua bisa bantu saya di kolom komentar ya. Apa-apa penyebab mimis flare, sahabat semua pasti punya pengalaman tentang flare ini. Jadi saya tetap minta masukan seperti biasa, nanti coba saya pelajari lagi. Mungkin ada yang lebih detail lagi runtutannya ya. Yang pertama tadi kalau menurut saya presisian, baik itu valve, dari per valve, ruang valve, terus hammer, dari gesekan hammer, konstruksi hammer, semuanya harus presisi. Di sulingnya, di loading, sampai di crowning, sampai land dan groove itu harus dikoreksi. Tidak ada unit yang menurut saya tidak ada flare selama-lamanya, tidak ada. Pasti akan ada flare apabila unit itu capek ya. Unit benrest sekalipun juga seperti itu. Ada yang kita sebut flare tapi sebenarnya tidak flare. Contohnya seperti apa? Misalnya begini. Sudah enak kena XX atau kena 10 tapi kadang memang ada yang lepas sampai ke 9 atau ke 8, kita sudah sebutnya flare. Padahal tidak mutlak ya itu kesalahan sebuah unit. Kadang human error, kita sendiri juga harus lebih mawas diri ya sebutannya ya. Maksudnya kita jangan selalu berfokus unit yang salah, tapi kita juga harus koreksi. Benarkah itu kesalahan unit? Kalau memang kesalahan unit, kita pastikan di mana yang kurang presisi. Oke, cek lagi regulator, cek lagi di bagian suling, cek lagi di keseluruhan part yang memang memerlukan sebuah presisian. Sahabat semua, terima kasih sudah stay menonton channel saya. Semoga channel ini bermanfaat buat sahabat semua. Saya tunggu komentarnya. Kita masih diskusi dalam komentar. Semoga sahabat semua selalu sehat dan selalu damai. Hobi bikin happy. Tetap jaga safety. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.